Mari, mana kertas-kertas pertanyaan, bawa kemari. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa nanti kita kasih jawabannya di blog somanmorocco.blogspot.com. Apa hukumnya menonton di bioskop? Filmnya apa? Filmnya guru ngaji berangkat haji. Ada bukan? Guru haji berangkat umroh, nobar, nonton bareng. Ya bagus, tak apa-apa. Tapi kalau nonton sinetron hantu, terus tergesot, balik. Dua kemungkinan. Kalau dia takut hantu, hantu itu takut sebenarnya. Tontonlah film yang membangkitkan semangat. Saya diundang ke Pondok Cabe Jakarta dalam acara nonton bareng ayat-ayat cinta Tuhan bersama kakak kelas saya Habibur Rahman El Sirazi dan kakak kelas senior lagi TGB Tuan Guru Banyam. Sampai di sana rupanya tak jadi nonton. Dialog ngobrol-ngobrol. Selamat atas penghargaan semalam kepada Pak Ustadz sebagai tokoh perubahan tahun 2017 bidang agama. Satu Pak Wakapolri, Pak Jenderal Sarifudin. Satu Pak Menteri PU. Satu lagi ibu-ibu pengusaha partai dari Cirebon. Yang satu lagi pula Direktur BRI. Yang satu lagi Ustadz Somad. Oleh kawan saya dianjurkan supaya baca doa sendiri-sendiri setiap lepas sholat. Padahal doa yang dianjurkan dalam Al-Quran banyak doa-doa akhirnya pakai kami. Nah, bagaimana tuh Pak Ustadz? Habis sholat kau baca, tengok imam. Kalau imam baca doa, aminkan. La yajtami mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkannya. Jadi kalau nampak ada berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin. Saya tak setuju doa imam itu Pak Ustaz. Lain minta dia, lain minta saya. Kenapa? Imam itu selalu minta hujan, saya tak suka hujan. Kenapa kau tak suka hujan? Saya jual es krim. Imam berdoalah yang sifatnya umum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiyatan fil jasad, sehatkan badan, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu. Itu kan doa umum, kau ambilkan. Imam jangan berdoa panjang-panjang. Nanti setelah itu baru kau doa khusus untuk diri sendiri. Doa minta kerja, yang sudah kerja minta nikah, yang sudah nikah minta punya anak, yang sudah punya anak minta supaya sakinah. Nah, itu minta sendiri-sendiri. Bolehkah akikah 1 ekor sapi 7 anak? Ustaz, boleh tak 1 ekor sapi akikah 7 anak perempuan? Oh, tak boleh. 1 anak harus 1 kambing. Itu yang dia baca, nama kitabnya Fikih Sunnah Said Sabiq. Begitu kata Imam Said Sabiq dalam Fikih Sunnah, 1 anak 1 kambing. Tapi kalau dibacanya Fikih Hasyiah Al-Hujairimi mazhab Syafi'i, yang satu lagi namanya kitab Qalyubi wa Umairah dalam mazhab Syafi'i. Situ disebutkan boleh 1 ekor onta, 1 ekor kambing dicampur beberapa orang akikah, atau dicampurnya 1 kurban 5 akikah bisa. 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan, disatukan 1 sapi, boleh, bagus. Apalagi sapinya daging banyak, sapi limosin dari Australia, 1 ton berat, oh bagus sekali. Tapi 1 ekor kurus sakit pula.
Bagaimana bentuk kuburan yang sesuai dengan syariat Islam? Sejengkal dari tanah. Nah, kuburan saya nanti jangan nampak, kalau nampak kuburan saya tinggi, turunkan sejengkal. Ceramah Ustaz Somad ni kata dia sejengkal. Boleh tak dikasih batu? Batu satu di kepala, batu satu di kaki, untuk ngasih tahu bahawa ini kubur orang. Tapi di Pekanbaru harus dipasang batu keliling. Karena kalau tak dipasang batu keliling, banyak kubur diambil real estate perumahan. Banyak kubur-kubur di Pekanbaru diambil perumahan, properti. Oleh sebab itu dibuatnya batu keliling. Ya mahal-mahal. Sayang sama orang tua bukan dengan membelikan keramik dari Spanyol. Kalau sayang, serahkan keramik ke masjid untuk sedekah. Begitu kalau sayang sama orang tua. Kubur saya nanti buat aja batu bata dulu. Dah, besok kepala satu batu. Ini makam Abdul Somad, properti perumahan jangan diambil. Jangan tuan kalian nanti diambil. Saya sudah wisuda sejak 2 tahun yang lalu. Namun sampai saat ini belum juga dapat kerja. Adakah amalan-amalan tertentu yang dapat saya kerjakan? Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyaklah kau ibadah. Kalau kau banyak ibadah, 2 janji Allah. Allazi at'amahum min ju'. Perut kau lapar, kau dikenyangkannya. Wa amanahum min khauf. Kalau kau lapar, kau dikenyangkannya. Kalau kau takut, dihilangkannya. Penyakit manusia ini 2. Penyakit zahir, penyakit batin. Penyakit zahir, lapar, diisilah dengan makanan. Zahir. Penyakit 2, takut. Takut ini, takut itu. Banyak-banyak beribadah. Saya sudah beribadah, kenapa belum? Belum lagi masanya. Terus, sulitkah bagi Allah? Tak ada yang susah bagi Allah. Allah hanya ingin melihat kau munajat setiap malam, berdoa, usaha. Kalau engkau mencari, belum tentu dapat. Tapi kalau Allah mengasih, hajar mencari air, naik ke Bukit Sofa, ada dapatnya. Naik ke Bukit Marwah, ada dapatnya air? Tak ada. Tapi kalau Allah mau mengasih, tumit anak kecil yang belum pandai tegak berdiri bisa memancarkan air. Itulah dia air. Jadi minum zam-zam itu ingat bawa minum. Tapi Allah baru memberikan air zam-zam itu setelah hajar lari-lari, usaha dulu. Sedangkan bini Nabi aja disuruh lari-lari, sedangkan anak Nabi aja disuruh usaha dulu. Engkau ada keturunan Nabi. Nabi kok Nabi Adam. Saya pernah mencoba melamar ke bank konvensional. Akhir tes saya dinyatakan gagal. Karena itu saya sempat merasa sedih. Lalu Ustaz tahu bahwa saat itu sholat saya sering bolong-bolong, bahkan sampai sekarang. Nah itulah. Kan tadi bilang tadi, kalau yang budu banyak-banyak kau beribadah. Apakah kejadian di atas termasuk dalam azab Allah? Perintahnya sekarang yang penting malam ini kau sudah pengajian anakku. Tetap pengajian, tetap istiqamah. Allah akan pertemukan engkau dengan pekerjaan. Allah menemukan engkau dengan perempuan solihah yang baik. Allah akan memberikan engkau husnul khatimah. Amin. Kalau ada suami yang menjatuhkan talak, 2 hari sesudah itu kami berhubungan, apakah jatuh talaknya? Kalau suami mengatakan kuceraikan engkau, itu sudah jatuh talak 1, men. Besok masuk dia ke kamar istrinya, lalu dia berhubungan, itu namanya rujuk. Tapi talak 1 itu kau harus ingat, kau tulis besar-besar, Kespidol sudah pernah jatuh talak 1, tempel di dinding, jangan di ruang tamu. Supaya kau tahu, jangan sikit-sikit talak, sikit-sikit talak, sikit-sikit talak. Rupanya sudah jatuh talak 3. Kau berhubungan juga, berzina sampai mati. Itulah gunanya Masjid Sakirin buatkan nanti kursus pranikah. Panggil 3 dokter, Dr. Mustafa Umar, Dr. Mawardi M. Saleh, Dr. Saidul Amin, 3D.
kursus pranikah supaya anak-anak muda, anak-anak lajang, anak-anak gadis ini tahu dia. Jangan di situ mau nikah, habis itu baru diundang ustaz. Nasihat pernikahan 15 menit. Itu seremonial saja, itu tak dapat apa-apa. Apakah baik menunda keislaman seseorang seperti yang barusan kita laksanakan? Bagaimana jika dia meninggal dunia sebelum diislamkan? Padahal sudah berniat dan menghubungi pihak masjid. Kalau ada orang mau masuk Islam, maka segera dibimbing syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun akte bisa menyusul belakangan, karena mati tidak bawa akte. Orang mati bawa syahadat, maka disyahadatkan aja dia dulu, nanti secara formalitas baru untuk buat akte. Kamu masuk Islam, ya syahadat. Asyhadu an la. Jadi kalau mati setelah itu, insya Allah selamat dari neraka jahanam.